Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu pantahu. Ma'asyiral muslimin, jamaah taklim Masjid Raya Cipinang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat. Ya Rasulullah, ma faradallahu alayya minas sholat. Rasul, sholat yang mana yang telah Allah pardukan kepada kami? Sholat yang mana yang Allah wajibkan kepada kami? Beliau menjawab, as-salawatul khamsu. Sholat yang 5 waktu. Illa ang tatawwa'a syai'a. Kecuali jika kamu hendak melaksanakan sholat-sholat tatawu. Jadi menurut hadis ini hanya sholat yang 5 waktu yang Allah pardukan. Duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Lalu kemudian dalam hadis lain dijelaskan yaitu sholatul janaiz, sholat jenazah dan juga sholat Jumat untuk kaum pria. Selain daripada itu adalah tatawu. Selain dari itu adalah sunat hukumnya. Beberapa kali pertemuan kita membahas tentang sholat tatawu, sholat sunat. Di antaranya rawatib yang sudah kita sama-sama pelajari dan juga sholat qabliyah maghrib. Adapun qabliyah subuh masuk kepada sholat rawatib. Begitu juga tentang sholat qiyamul lail. Disebut juga sholat tahajud atau disebut witir. Lalu kenapa sholat tahajud atau sholat qiyamul lail disebut witir? Karena jumlahnya ganjil. Dan Rasulullah SAW bersabda, Abdulus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Sholat yang paling utama sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat tahajud. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Buraidah, Rasul pun bersabda, al-witru haqqun, pamalam yutir falaisa minna. Witir itu, sholat malam itu adalah hak. Artinya tuntutan ringan, tidak wajib. Pamalam yutir falaisa minna. Maka siapa yang tidak berwitir, maka siapa yang tidak suka berwitir, tidak suka dengan sholat malam,
falaisa minna kata Nabi. Dia bukan dari golongan kami. Ini saya pahami betapa pentingnya sholat qiyamul lail atau sholat malam. Ma'asyiral muslimin, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Siti Aisyah, beliau berkata, min kulli lail qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wantaha witruhu ila sahar. Sesungguhnya Rasulullah berwitir di tiap-tiap malam yang dimasuk tahajud atau qiyamul lail. Sesungguhnya Rasulullah berwitir di tiap-tiap malam dan berakhir witirnya itu di waktu sahur. Dan ini sebaik-baik sholat malam. Sebaik-baik sholat tahajud. Kapan berakhirnya sahur? Yaitu menjelang fajar kidib. Menjelang fajar sidik. Menjelang terbitnya fajar subuh. Itulah akhir sahur. Makanya kalau kita sholat malam ya jangan terlalu malam gitu Pak. Jangan sampai sholat malam kita laksanakan, sholat subuh terlewatkan, itu jangan. Karena terlalu malam. Lalu kemudian di dalam hadis masih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, Rasul berkata kepadaku, kata Abdullah bin Amr bin As. Ya Abdallah, wahai hamba Allah. La takun misla fulan. Kamu jangan seperti si fulan. Ini nasihat Nabi kepada Abdullah bin Amr. Kamu jangan seperti si Anu. Karena yakumu minal lail. Ia sholat malam. Pataroka qiyamal lail. Lalu ia tinggalkan sholat malam itu. Malam ini sholat. Pleng. Besok lusa enggak sholat. Sholat lagi gitu Pak. Kata Nabi jangan seperti si Anu. Dia sholat malam. Kemudian ia tinggalkan. Sholat lagi dia. Jangan seperti si fulan. Tapi para ulama mengatakan kata-kata jangan ini bukan jangan bermakna larangan keras atau haram. Tapi makruh. Rasul tidak suka dengan cara hambanya, umatnya yang melakukan seperti itu. Dawamkan. Rutinkan gitu. Sholat malam ini. Walau hanya ya seperti yang dibahas pada bulan lalu. Walau hanya 3 rakaat saja. Tapi rutin gitu Pak. Kenapa 3 rakaat? Waktunya sudah habis. Waktunya mepet. Tapi didawamkan. Dirutinkan.
Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Al-Khamsah dari sahabat Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Autiru ya ahlal Qur'an, fa innallaha witrun yuhibbul witra." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Autiru ya ahlal Qur'an." Berwitirlah wahai ahli Quran. Fa innallaha witrun. Allah itu witir. Yuhibbul witra. Suka kepada witir. Jadi sholat malam atau dengan sebutan lain sholat witir itu merupakan ibadahnya ahli Quran. Ini luar biasa Pak ya. Makanya di dalam hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu bahwa sholat malam ini lebih utama, jauh lebih utama dari unta merah. Sangat jarang Pak, sangat jarang sekali adanya unta yang bulunya merah. Unta itu umumnya coklat atau abu-abu. Yang hitam pun jarang. Tapi yang merah belum tentu. Ada 1001. Belum tentu Pak. Sehingga perbandingannya itu sangat jauh gitu. Nah, sholat malam itu jauh lebih utama, lebih bermakna, lebih bernilai daripada unta merah. Karena itu disebutkan dalam hadis ini bahwa sholat malam merupakan sholatnya ahlul Quran. Karena itu kata Allah, kata Nabi, innallaha witrun. Allah itu witir. Yuhibbul witra. Allah suka kepada witir. Allah suka kepada ahli witir. Ahli Quran. Ahli sholat malam. Allah sangat suka. Kemudian di dalam hadis masih Bukhari Muslim dari Ibnu Umar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhiri salatikum billaili witron. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah akhir salat kamu pada malam itu al-witro, dengan witir. Jadikanlah akhir salat kamu di malam itu dengan witir. Ada salat isya. Sebagai ahlul Quran tidak cukup. Di malam itu hanya salat isya. Dan salat ba'diyah isya. Tapi akhiri malam itu dengan salat witir. Dengan salat malam. Hadis Bukhari Muslim. Witir bisa bermakna 11. Witir bisa maknanya 7.
Witir bisa maknanya 5, witir bisa maknanya 3 yang sudah dijelaskan. Ya. Jadi ini kalau saya lihat kalimatnya Pak, ini adalah perintah. Jadi sesuai dengan hadis tadi. Kalau tadi dikatakan ahlul Quran. Bahwa witir itu merupakan perbuatan ahlul Quran. Di hadis ini perintah. Jadikan. Kalau kita menggunakan kaidah usul, para ulama berkata al-aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah ini menunjukkan wajib. Jadi kalau Nabi mengatakan jadikanlah akhir sholatmu, itu bisa dimaknai wajib Pak. Jadikanlah akhir sholatmu di malam itu dengan witir. Itu bisa dimaknai wajib. Tapi kembali kepada hadis yang tadi. Bahwa sholat yang wajib hanya tadi disebutkan. Sholat yang 5 waktu. Sholat janaiz. Dan sholat Jumat untuk laki-laki. Karena itu para ulama memahami dengan kalimat ini. Bahwa ij'alu di situ perintah lunak yang artinya anjuran gitu Pak. Anjuran. Sangat dianjurkan tapi tidak mencapai kepada hukum wajib. Karena kalau wajib itu terkena sanksi. Manakala tidak dilaksanakan. Yang jelas Rasul sangat suka kepada umatnya yang secara rutin melaksanakan witir. Gitu. Lalu kemudian di hadis lain riwayat Imam Ahmad dan juga imam-imam yang lainnya dari sahabat Thalik bin Ali radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailatin. Tidak ada witir di satu malam. Nah ini mungkin jawaban dari pertanyaan adakah, nah ini Pak. Adakah tahajud sesudah tarawih? Nah ini Pak. Jadi dalam satu malam itu tidak ada 2 witir. Cuman 1. Sholat tarawih ini di hadis yang sudah dijelaskan itu dikatakan adalah sholatul witri. Ya. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis riwayat Al-Arba'ah dari sahabat Abi Ayyub. Sholat tarawih itu disebut sholatul witri. Ya. Dengan jumlah 11 rakaat. Itu witir. Pertanyaannya, adakah sholat tahajud sesudah sholat tarawih? Tidak ada. Karena sholat tarawih itu adalah sholat malam di bulan Ramadan. Sedangkan di bulan selain Ramadan lebih dikenal dengan sebutan Qiyamul Lail atau tahajud dengan jumlah yang witir. Nah di sini dalam hadis riwayat Ahmad dan juga imam yang lain dari sahabat Thalik bin Ali, la witrani, tidak ada 2 witir di satu malam. Pertanyaan yang kedua, kalau begitu apa yang mesti lakukan di saat kita sahur? Punya waktu yang senggang.
Betul, kita sudah sholat taraweh, qiyamul Ramadan. Jam 3 kita bangun punya waktu. Ya, sembari menghangatkan ya makan sahur. Sebelum makan sahur, apa yang bisa kita lakukan? Banyak, Pak. Tilawah Al-Quran bisa. Ya. Berdoa dan berzikir pun bisa. Jadi tidak ada witir sesudah witir gitu. Dalam satu malam. Kemudian di hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai dan yang lainnya. Dari sahabat Abi Ayyub, dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yutiru bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi beliau mengakhiri atau melaksanakan sholat malamnya dengan jumlah yang witir. Yang tadi arba'an salasan. Nah, ketika beliau membaca yang 3 rakaat di akhir sebelum usai, ya, maka beliau membaca surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat pertama di 3 rakaat. Kemudian surah Al-Kafirun, wa qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang kedua. Dan wa qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad di rakaat yang ketiga. Sesudah Al-Fatihah. Wala yusallim illa fi akhirihinna. Dari yang 3 rakaat tadi, Nabi tidaklah salam kecuali di rakaat yang terakhir. Artinya enggak begini, 2, 1 enggak. Gitu ya. Tapi hanya 1 kali at-tahiyat, 1 kali salam. Dari yang 3 rakaat itu. Ma'asyiral muslimin, ada pertanyaan, apa boleh di 3 rakaat yang tadi membaca surat selain itu? Boleh. Hanya para ulama mengatakan inilah keutamaan yang dibaca di 3 rakaat terakhir dari sholat malam. Baik itu tahajud ataupun tarawih. Ya. Tapi maaf Pak ya. Secara hadis ya. Saya belum menemukan satupun dalil kalau di rakaat yang ketiga dibacakan trikul gitu. Trikul itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya maaf, saya belum menemukan itu dalilnya Pak. Belum menemukan dalilnya. Yang ada seperti ini. Wa qul huwallahu ahad. Itu di rakaat yang ketiga. Dari 3 rakaat itu. Qul huwallahu ahad. Kita kembali
Yang namanya ibadat itu kan harus ya bermuara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini adalah hadis fi'liyah, Pak. Bukan kauliyah. Tapi fi'liyah artinya apa? Perbuatan Nabi ini. Perbuatan Nabi yang disaksikan dan diikuti oleh para sahabat. Gitu. Jadi bukan kauliyah, fi'liyah. Sabisma rabbikal a'la di rakaat pertama. Qul ya ayyuhal kafiran di rakaat kedua. Wa qul huwallahu ahad di rakaat yang ketiga sesudah Al-Fatihah. Ini fi'lur Rasul. Perbuatan Rasul. Perbuatan Nabi. Kembali kepada Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik. Lalu kembali kepada surah Al-Hasr yang dibacakan tadi di Muqaddimah. Wa ma atakum rasul fakhudu. Apa yang Rasul amalkan, apa yang Rasul lakukan, apa yang Rasul katakan ikuti. Taati gitu. Ini hanya keutamaannya, Pak. Tidak menunjukkan kepada wajibnya membaca 3 surat itu di 3 rakaat yang terakhir. Boleh. Lalu kemudian di hadis lain Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi dari Aisyah dijelaskan di sini fi kulli suratin pirok'atin. Pirok'atin. Artinya tiap-tiap rokaat 1 surat. Dalam witir itu. Gitu. Makanya tadi rokaat pertama sabihis. Rokaat kedua al-kafirun. Rokaat ketiga al-ikhlas. Gitu. Tentang waktu. Nah ini tentang waktu nih. Dalam hadis Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala autiru qabla an tusbihu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini hadis qauli, ucapan. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Autiru, berwitirlah kalian. Qabla antusbihu, sebelum datangnya subuh. Jadi sesudah sholat subuh ya gak ada lagi witir gitu. Batas akhir dari sholat witir itu adalah subuh. Sebagaimana hadis yang tadi disebutkan. Ya. Jadi sesudah sholat Isya sampai akhir waktu sahur ya tadi. Ya. Jadi berakhirnya sholat witir adalah berakhirnya waktu sahur. Yaitu sebelum datangnya subuh. Ma'asyiral muslimin. Sedikit saya tambahkan. Fajar itu ada 2. Fajar ada 2. Yang pertama fajar dihalalkannya makan, diharamkannya sholat. Halal makan sahur. Tapi haram sholat subuh. Karena belum waktunya.
Itu yang disebut dengan fajar kidib. Waktu untuk makan sahur. Yang kedua, fajar menghalalkan sholat. Mengharamkan sahur. Karena sudah subuh. Halal sholat maksudnya adanya sholat subuh. Haram makan maksudnya haramnya makan sahur karena sudah subuh. Begitu pula tidak ada witir sesudah sholat subuh. Sesudah masuk waktu subuh. Nah, kemudian di dalam hadis lain dari Ibnu Hibban, man adraka subha walam yutir fala witrolah. Barang siapa mendapati subuh padahal dia belum witir. Dia orang yang terbiasa sholat witir, Pak. Orang yang sudah mendawamkan sholat malam. Di satu malam dia kesiangan. Sehingga di malam itu tidak bisa melaksanakan sholat malamnya. Bangun setelah masuk waktu subuh. Kata Nabi, walam yutir fala witrolah. Tidak ada witir. Ya udah istighfar saja, Pak. Gitu. Walaupun sudah terbiasa. Berbeda dengan qobliyah subuh. Ya. Bapak biasa. Ibu biasa melaksanakan qobliyah subuh. Sebelum sholat subuh. Biasa. Tapi di satu sholat subuh, waktu subuh, ya karena ada sesuatu, ada udzur yang semestinya datang ya ke masjid bisa melaksanakan sholat qobliyah, ini harus ke belakang dulu. Buang angin misalnya, buang air kecil, buang air besar, perut mules gitu. Sehingga begitu masuk tidak bisa melaksanakannya. Pertama waktunya sudah mepet untuk iqomah, yang kedua memang sholatnya sudah mulai. Maka bagi orang yang terbiasa melaksanakan qobliyah subuh bisa dilaksanakan sesudah sholat subuh. Tapi untuk sholat malam, man adraka subha walam yutir. Siapa yang mendapati subuh padahal ia belum witir, fala witrolah. Tidak ada witir untuknya. Ya kalau boleh dikatakan musibah-musibah itu Pak. Betul Pak, musibah. Bagi orang terbiasa itu musibah Pak. Ya. Hadir hamba Allah yang berbahagia. Lalu kemudian di dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir. Nah ini satu keringanan gitu ya. Yang diberikan oleh Rasulullah. Menunjukkan betapa sayangnya Rasul kepada umatnya gitu Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khafa alla
yaquma min akhiril lail falyutir awwalahu. Wa man tami'a ayyaquma akhirahu falyutir akhiril lail. Fa inna sholata akhiril lail masyhudah. Wa dzalika afdal. Seperti yang sudah disampaikan pada bulan lalu bahwa waktu untuk sholat malam itu 3. Pertama waktunya itu ba'da sholat isya hingga akhir sahur sebelum masuknya subuh. Bisa di awal malam ba'da isya. Bisa di pertengahan malam. Bisa di akhir malam. Menjelang subuh. Nah di sini Rasul bersabda, barang siapa yang khawatir, man khofa. Barang siapa yang khawatir, barang siapa yang takut bahwa ia tidak akan bangun di akhir malam. Khawatir tidak bisa bangun di akhir malam. Waktu sahur. Fal yutir awwalahu. Hendaklah berwitir di malam, di awal malamnya. Berarti sesudah isya. Wa man tabi'a ayyaquma akhiruhu fal yutir akhiril lail. Dan barang siapa percaya, tomi'a percaya. Barang siapa yang percaya bahwa ia bisa bangun di akhirnya, di akhir malamnya, maka hendaklah ia witir di akhir malam itu. Percaya, kita bisa bangun. Maka witirlah di akhir malam itu. Fa inna sholata akhiril lail. Sesungguhnya sholat di akhir malam masyhudah, disaksikan. Siapa yang bisa witir di akhir malam itu disaksikan. Maksudnya bukan berarti yang di awal malam tidak disaksikan, bukan. Karena ada hadis lagi, Pak. Ya, di 2/3 malam itu Allah turun ke langit bumi, ke langit dunia. Ya, orang malaikat pun udah kumpul, Pak. Wa dzalika afdal. Dan sholat witir di akhir malam itu bukan hanya masyhudah, tetapi juga itulah yang paling utama. Bagi yang yakin gitu Pak ya. Bagi yang yakin dan percaya bisa bangun di akhir malam. Ya makanya mungkin bisa dibantu ya. Sekarang bisa dibantu oleh apa? Nah yang bunyi dibantu apa Pak? Alarm. Jam 3 Pak bunyikan alarm. Tapi kadang-kadang udah alarm bunyi, alarmnya dimatikan. Tidur lagi Pak ya. Justru alarm sudah membantu kita. Ya, membantu kita. Ini dimatikan lagi. Bukan hanya masyhudah Pak. Tapi juga itulah yang paling utama. Salat malam ini. Kemudian yang terakhir saja hadis riwayat At-Tirmidzi. An Ibnu Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tala'al fajru faqad dhahaba waktu kulli sholatil lail wal witri fa'atiru qabla tulu'il fajri. Dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, apabila fajar siddiq telah terbit.
Fajar Shidik telah terbit. Subuh. Faqad dhahaba. Waktu kuli sholat tilail. Maka telah hilang. Telah hilang. Waktu sholat lail atau witir. Apabila fajar subuh, fajar shidik sudah terbit, maka sungguh telah hilang waktu untuk sholat malam. Waktu untuk sholat witir. Karena itu, fa'autiru qabla tulu'il fajri. Berwitirlah kalian sebelum terbitnya fajar subuh. Ini sama dengan hadis yang tadi. Ma'asyiral muslimin. Ternyata berbicara tentang sholat malam. Atau sholat qiyamul lail. Atau sholat tahajud. Atau sholat witir. Karena jumlahnya ganjil begitu luar biasa Pak. Ya, kalau di hadis lain. Itu ciri. Kalau tadi dikatakan. Itu menjadi ciri ahlul Quran. Tapi kalau di hadis lain, itulah menjadi ciri orang-orang yang soleh. Coba Bapak lihat ya, dalam surah Al-Furqan Pak. Tentang ibadur rahman Pak. Itu ciri ibadur rahman kan ada 9 Pak. Di antaranya apa coba di situ? Sholat malam Pak. Bukan sholat 5 waktu. Bukan sholat rawatib. Yang namanya ibadur rahman. Hamba yang Allah sayangi, hamba yang Allah cintai. Adalah dawam melaksanakan sholat malam. Kalau sholat malam sudah dawam. Sudah dikerjakan secara rutin. Apalagi sholat fardu yang 5. Apalagi sholat rawatib. Ada seorang ustadz yang termasuk salah seorang khatib kita di sini Pak. Pernah bilang sama saya 2 kali Pak. Ustadz, insya Allah katanya. Jadi minta kiatnya kepada saya kira-kira apa gitu ya. Ustaz, insya Allah katanya. Untuk saum Senin Kamis saya laksanakan. Senin Kamis saya laksanakan. Kalaupun tadi saya tidak sahur atau sahur hanya minum air. Tapi bisa dilaksanakan katanya. Untuk saum Senin dan Kamis. Tapi untuk sholat malam ini berat katanya saya. Ya tadi udah diingatkan oleh apa tadi? Alarm, malah alarmnya dimatikan lagi itu. Ada ustaz kita yang khatib di sini Pak. Jadi gimana katanya ustaz kira-kira kiatnya ini? Ya udah dicoba alarmnya kalau bunyi jangan dimatiin. Biarin aja bunyi terus. Satu yang kedua, bangun. Bangun. Ya, bangun. Itu setan kan itu Pak, bangun. Duduk. Baru melangkah. Minum. Kata saya minum dulu, tenang aja dulu. Minum. Baru ke toilet. Baru ke kamar mandi. Buang air kecil, buang air besar. Masih terasa ngantuk, guyur. Guyur Bu, guyur aja. Mandinya jangan mandi koboi kata istilah bapak saya. Guyur kepalanya Pak, kalau perlu dicok-cerok, tahu cok-cerok gak? Cok-cerok Pak, bener Pak. Ya. Ternyata bisa dari situ sholat dulu. Walau hanya 3 rakaat aja dulu. Kalau 3 rakaat Pak. Terus bertahap bisa.
Oh begitu Pak Ustadz? Iya. Beberapa bulan berikutnya ketemu lagi. Bener Ustadz katanya. Bener itu. Sudah saya praktekkan. Pertama memang berat. Bener berat. Yang namanya saum Senin Kamis itu Pak. Rutin itu. Tapi untuk sholat malam ini katanya. Karena tadi ternyata dengan kiat yang saya sampaikan. Ya. Ternyata berhasil. Bisa diperangi ngantuk itu. Ya. Dan saya sekarang setiap bangun tidur. Mesti saya mandi katakan. Mesti mandi. Mengusir ngantuk, mengusir setan. Ya. Jadi harus diperangi Pak. Harus diperangi. Yang saya lebih tertarik lagi tadi. Ternyata bahwa salah satu ciri ibadur rahman adalah mereka orang yang secara dawam, secara rutinitas, secara kontinu bisa melaksanakan sholat malam. Saya kira ini Bapak, insya Allah bulan depan kita nyambung dengan sholat sunat yang lainnya. Termasuk sholat duha ya. Sampai sekarang saya masih ditanya, berapa rakaat sih sholat duha? Saya bilang bisa 2 rakaat udah hebat. Udah hebat bisa 2 rakaat juga. Apalagi lebih dari itu. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Mangga? Mangga, silakan Bapak itu dulu Pak ya. Bapak dulu itu. Gimana Pak? 2? Ya, terima kasih. Makasih Pak ya. Makasih Pak. Makasih. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, yaitu hadis dari Ummul Mukminin Siti Aisyah itu dijelaskan di situ. Wa anha qalat kana Rasulullah SAW yusolli minalail salasas asyrata rakaat. Yutiru min dalika bi khamsin fala yajlis fi syai'in illa fi akhiriha. Jadi Rasul pernah melaksanakan sholat yang akhirnya itu Pak bukan 3 rakaat. Tapi 5 rakaat. 5 rakaat. Kalau tadi kan 3 ya Pak. Ini 5. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Tidak ada duduk. Maksudnya tahiyat. Kecuali di akhir yang kelima. Berarti 5 rakaat 1 kali. 1 kali atahiyat, 1 kali salam gitu Pak ya. Gitu Pak. Kemudian tadi disebutkan lagi, ya, mana tadi tuh? Nah, ini yang tadi 3 rakaat tadi, itu dijelaskan lagi, ya tidaklah tidaklah duduk, melainkan hanya 1 kali duduk di yang terakhir. Jadi yang 3 itu bukan 2-1, gitu Pak ya. 2 rakaat, atahiyat, lalu salam, atau atahiyat, lalu berdiri lagi gitu seperti apa? Maghrib, lalu 1 rakaat lagi, baru atahiyat, yang kedua salam. Itu tidak ada. Kecuali ada Pak nih. Nah ini, kalau kita melaksanakan sholat malamnya 11 rakaat 2-2. Jadi yang benar ini kalau kita melaksanakan sholat malam, sholat qiyamul lail 11 rakaat 2-2 itu 2 kali 5 tambah 1. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 5 kali. Baru witirnya
1. Nah itu ada contohnya. Begitu. Jadi yang 3 rakaat cuman 1 atahiyat 1 kali salam. Begitu, makasih Pak. Mangga Bapak. Ya, makasih Pak. Betul Pak ya. Ada hadis Pak begini. Manama anil witri. Auna siyahu pal yusoli idha asbaha. Siapa yang tidur di waktu witir, artinya tidak bisa sholat malam nih. Auna siyahu atau lupa. 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 Tidak sholat witir, tidak sholat malam. Pal yusoli sholat katanya. Idha asbaha au dzakaro. Di waktu subuh atau di waktu ingat. Selesai sholat subuh, ingat. Tadi belum witir. Ya. Tadi tidak witir. Maka sholatlah sesudah subuh. Karena ingatnya sesudah sholat subuh. Atau lupa tidak sholat. Kalau lupa kira-kira ketiduran atau apa Pak? Kalau lupa. Kalau tadi kan ketiduran ya. Kalau tadi ketiduran Pak. Ketiduran pas ingat di waktu subuh. Pas bangun udah subuh, sholat subuh. Maka witir katanya sesudah subuh. Kalau ini lupa berarti gak ketiduran ya. Lupa, tapi bisa juga ketidurannya. Maka witirlah di waktu ingat. Masya Allah, tadi malam tidak witir. Ingatnya sudah jam 11 siang. Witir menurut hadis ini. Tapi ini di kalangan para ulama juga jadi hilaf. Apa hilafnya Pak? Berbeda pendapat. Kenapa? Melihat beberapa hadis yang tadi. Awtiru qabla an tasbihu. Berwitirlah kamu sebelum subuh. 1. Yang kedua di sini man adraka subha walam yutir fala witrolah. Siapa yang mendapati sholat subuh padahal belum witir, maka tidak ada witir untuknya. 2. Lalu yang ketiga di sini dikatakan lagi wanta witruhu ila sahar. Bukhari Muslim bahwa akhir dari sholat witir itu adalah di waktu sahur. Kalaupun ada hadis yang tadi yang disebutkan ya, maka hadis yang banyak justru mengatakan tidak adanya. Maka kalau kita berbicara kepada martabat, maka yang lebih banyak itu yang lebih kuat. Kira-kira itu Pak. Ya, itu aja Pak, terima kasih. Kalau berbeda dengan qabla subuh tadi. Mungkin ada lagi Bapak, Ibu silakan Bapak. Bangga Bapak. Iya, makasih. Ketika orang sudah sholat, contohnya sholat tarawih sampai selesai witir, kemudian dia tidur tengah malam dia bangun lagi, dia mulai malam tanpa witir, boleh kan witir? Makasih ya Pak. Minum dulu ya Pak. Di sini airnya tadi.
Ini nih. Ini. Jadi yang pertama apa tadi Pak? Sholat tahajud harus tidur dulu. Iya, makasih ya. Nah, ini nanti saya kasihan ya Pak. Yang namanya hansip nggak bisa tahajud ya. Hansip yang jaga malam. Kasihan ya Pak. Ya hansip yang jaga malam. Semalaman kan jaga. Boleh nggak tahajud tuh? Kan nggak tidur. Ya. Ya Pak ya. Atau yang kerja sip-sipan tuh. Yang jaga malam Pak ya. Nah ini sudah dijelaskan di dalam hadis tadi. Dan dalam pembahasan yang lalu bahwa akhir tadi Pak ya. Pertama tadi, akhir dari waktu sholat witir itu adalah sahur. Akhir. Lalu awalnya kapan? Ya. Sesudah sholat isya. Jadi awalnya sesudah sholat isya. Nah, kemudian dikatakan lagi tadi bahwa ya, bahwa sholat ya, bahwa sholat witir di akhir itu afdolu, yang lebih utama gitu. Di awal malam utama, di pertengahan malam utama, tapi di akhir malam lebih utama karena kan berat Pak. Ya, berat Pak. Apalagi kalau kita kembali kepada hadis yang tentang taraweh Pak. Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Siti Aisyah. Yang kalimatnya begini. Tidaklah Rasulullah SAW menambah dalam bulan Ramadan dan di bulan selain Ramadan 11 rakaat. Ini sholat malam Rasul. Baik di bulan Ramadan maupun di bulan selain Ramadan. Gitu. 11 rakaat 4-4-3. Nah, sekarang lazimnya dulu, lazimnya. Untuk sholat taraweh di kita biasanya kapan Pak? Awal malam, pertengahan malam atau akhir malam? Awal malam. Begitu juga para sahabat Pak. Itu. Nah jadi sekali lagi itu satu kesalahan yang keliru menurut saya itu. Bahwa witir itu, sholat malam itu, sholat tahajud itu mesti tidur dulu. Gitu Pak ya. Mesti, tapi yang jelas kalau dilakukan di akhir malam berarti tidur kan tuh ya. Itu lebih baik. Tapi bisa nggak Pak dilakukan di akhir malam. Tapi nggak tidur dulu bisa nggak Pak? Ada yang bisa nggak? Ada Pak yang bisa ya. Semalaman nggak tidur ya. Di akhir malam baru kan gitu ya. Tetap aja. Artinya tidak ada dalil yang kuat. Sekali lagi adanya tadi apa? Mesti ya. Keharusan untuk tidur dulu gitu maksudnya. Bahkan tadi kalau khawatir tuh tadi ada kata-kata khawatir ya. Tidak bisa bangun, sholat dulu sebelum tidur. Kecuali kalau yakin bahwa dia akan bisa bangun tuh. Satu yang kedua, betul dalam satu malam itu tidak ada 2 witir. Betul ya Pak? Dalam satu malam tidak ada 2 witir. Witir cuma 1 kali. Di hadis-hadis tadi. Nah kita sholat taraweh. 11 rakaat. Dengan jumlah yang witir. Bangunlah jam 3.
Kita sholat lagi. Tapi tidak witir jumlahnya gitu Pak ya. Hanya 8 rakaat aja gitu kan ya. Pertanyaannya, itu sholat apa? Sholat apa tuh Pak? Ya kan 8 rakaat. Itu sholat apa? Punten Pak, sholat apa itu? Tahajud bukan? Tahajud. Kan tadi dijelaskan di hadis ini Bukhari Muslim. Nabi tidak lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Yang namanya tahajud, mah kudu witir Pak. Kalau 8 bukan tahajud. 4 bukan tahajud. Tahajud mah kudu witir. Paham gak Pak? Ya. Enggak 11. Tapi cuma 8. Sholat apa namanya? Tahajud. Bukan. Tahajud mah harus witir. Itu maksudnya Pak. Saya maaf Pak nih. Saya pernah waktu itu diskusi dengan Ustadz. Di daerah Pondok Cabe ya. Pondok Cabe daerah Ciputat situ Pak. Yang dekat lapangan terbang di situ kan ada tuh. Yang milik Pertamina kalau nggak salah. Di situ itu ada pesantren. Pesantren atau yayasan namanya Kebajikan Islam. Yayasan Kebajikan Islam. Punten. Itu yang punya orang Kalimantan kalau enggak salah. Saya punya teman di situ. Ya, itu Pak membangun pesantren udah gampang Pak di situ Pak. Karena maaf Pak, itu yayasan kebajikan itu sangat erat dengan para pejabat Pak. Maaf ya Pak, sangat erat dengan para pejabat. Proyek apapun selalu tuntas Pak. Kuncinya apa? Kuncinya nih. Jadi seringkali si ustadz dengan sadrinya diundang oleh pejabat. Sekalipun itu korupsi, maaf Pak, maaf saya. Disebutkan orangnya, tapi saya nggak usah nyebutin. Diundang. Ya. Untuk mendapatkan proyek mungkin. Supaya lancar. Diundang tuh ustadz tuh dengan membawa santri Pak. Ke rumahnya. Disediakan makanan. Datang, pulang diongkosin. Lalu nanti yayasan membutuhkan dana berapa. Itu malam Pak. Untuk sholat tahajud di rumahnya. Diundang untuk sholat tahajud. Saya tanya, tahajudnya berapa rakaat? Ini mah tahajud undangan Pak. Tahajud undangan di rumah si pejabat itu. Ya, jadi ada tahajud undangan Pak, ada tahajud undangan. Saya bilang, berapa rakaat tahajudnya? Cukup aja 2 katanya. Cukup saja 2 Pak. Saya tanya, ada enggak dalilnya? Tahajud 2. Ya katanya, yang penting sholat aja. Kata dia mah tahajud. Gitu Pak. Ini hadis jelas Nabi tidak lebih dari 11 rakaat. Kurang bisa. 4, 3 di bulan Ramadan maupun di luar selain Ramadan. Artinya yang namanya jumlah sholat malam itu harus ganjil. Itu yang disebut dengan sholat qiyamulail atau dengan sholat tahajud. Kenapa disebut witir? Karena jumlahnya ganjil. Saya kira itu saja. Terima kasih Bapak. Insya Allah bulan depan kembali bertemu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan juga keluarga yang kita cintai. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.